Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih di faslu dafnil mayyit, pasal tentang penguburan mayit. Ya, kita sudah masuk penghujung pasal ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang wajibnya menguburkan mayit dalam lubang yang menghalangi dari hewan buas. Lalu tidak mengapa menggunakan dhorh, lubang di tengah, di lubang kubur, cekungan di tengah, tapi lahat lebih utama. Lalu disunahkan atau dianjurkan memasukkan mayit dari arah kaki, kaki ya. Lalu yang keempat, mayit diletakkan di tubuhnya sebelah kanan menghadap kiblat. Ya. Lalu berikutnya juga dianjurkan bagi yang menghadiri penguburan jenazah untuk menaburkan tanah dengan 3 cakupan. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Lalu yang berikutnya yang disebutkan yaitu tidak boleh meninggikan kuburan melebihi 1 jengkal. Ya. Tidak boleh menguburkan, meninggikan kuburan melebihi 1 jengkal. Artinya batasnya cuma 1 jengkal, tidak lebih dari itu. Lalu pada pertemuan sebelumnya, wa ziyaratul lil mauta masyru'ah. Ziarah bagi orang yang sudah meninggal, yaitu ziarah kubur, adalah perbuatan yang disyariatkan. Ya, disyariatkan. Kenapa perlu disebutkan begini? Karena sebelumnya ziarah kubur itu terlarang. Apa hikmahnya? Terlarang karena sebelumnya orang-orang musyrik banyak yang terfitnah oleh kubur. Terfitnah artinya sesat gara-gara kubur. Ya, banyak kubur itu diagungkan, dijadikan sarana untuk melakukan syirik. Ya sama seperti di zaman sekarang. Nah, zaman jahiliyah begitu, makanya Rasulullah melarang. Tapi setelah beliau melihat keimanan para sahabat sudah kuat, tauhid sudah menancap di dalam dada mereka, maka Rasulullah SAW pun akhirnya mengizinkan, bahkan menyuruh para sahabatnya untuk ziarah kubur. Karena Rasulullah menduga kuat bahwasanya para sahabat tidak akan terjatuh ke dalam syirik seperti yang sebelumnya. Tapi walaupun begitu beliau tetap ingatkan. Jadi walaupun beliau mengizinkan ziarah kubur, tapi beliau ingatkan untuk jangan ada tambahan-tambahan. Ya, nanti akan kita bahas dalam kitab tauhid. Ya, bagaimana Rasulullah ingatkan diantaranya jangan jadikan kuburan sebagai tempat aid, tempat perayaan. Sering dijadikan tempat berkumpul, melakukan ritual tertentu. Nah, ini juga tujuannya untuk apa? Menutup pintu menuju syirik. Jadi walaupun beliau mengizinkan, tapi tidak diizinkan bebas begitu saja, tapi dikasih batasan-batasan. Ya. Karena dikhawatirkan kembali lagi ke zaman dulu, terjatuh dalam syirik. Ya. Jadi ziarah kubur itu disyariatkan karena hikmahnya diantaranya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Ya, pada kematian. Ini fungsi ziarah kubur. Fungsi lainnya, manfaat ziarah kubur yaitu untuk mendoakan si mayit, supaya kita berdoa kepada Allah untuk si mayit. Ya, ini diantaranya. Lalu pembahasan berikutnya, wa yaqifuz zairu mustaqbilan lil qiblah. Orang yang ziarah kubur hendaknya menghadap kiblat ketika menziarahi kubur, mendoakan. Jadi ketika mendoakan penghuni kubur, hendaknya berdoanya ke arah kiblat, bukan ke arah kuburnya. Jadi kalau misalkan kiblat sana, ini kuburnya, seperti ini ya, doa. Jadi ini kuburnya itu. Tapi kalau misalkan kiblatnya sana, kuburnya di sini,
maka ini tidak boleh. Hendaknya menghadap kiblat ya. Sebagaimana sudah dicontohkan Nabi SAW dalam disebutkan dalam surat Musnad Ahmad ya, Rasulullah ketika mengantar jenazah seorang sahabat Ansor, beliau duduk menghadap kiblat. Lalu berikutnya pembahasan yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, wa yahrumu ittikhadul quburi masajida. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masajid, tempat ibadah ya. Tempat ibadah itu apa ya? Dijadikan tempat sholat. Nggak mesti dijadikan, dibikin bangunan, tembok, lalu kasih kubah, enggak. Orang ini kubur dijadikan sholat di sampingnya. Yang seperti ini diharamkan ya. Apalagi kalau sampai dibuat benar-benar masjid, nah ini lebih diharamkan lagi ya. Dijadikan tempat sholat saya diharamkan, apalagi kalau dijadikan benar-benar masjid, bangunan masjid. Nah itu diharamkan, dan itu adalah perbuatan yang terlaknat ya, dilaknat oleh Allah. Dilaknat artinya apa Bapak? Terjauh dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah, berarti dapatnya apa? Murka Allah, azab Allah. Sebagaimana ini adalah wasiat Nabi di akhir hayatnya, ketika beliau merasa sudah sesak dada beliau, nafas beliau sudah terasa sempit, beliau pun langsung mengucapkan wasiat seperti ini. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah tertimpa kepada kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Semoga laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan tempat kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, ini artinya ini ancaman keras terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya ini Nabi menyatakan laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasara. Pertanyaannya, kalau Muslim yang melakukan gimana? Sama saja. Walaupun ini laknat tujuan mereka karena memang sebelumnya kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara ya begitu. Kuburan Nabi dijadikan tempat ibadah. Itu dilaksanakan ritual tertentu. Ya, sholat dan semacamnya. Nah ini tidak diperbolehkan. Dan yang seperti ini terjadi juga di zaman setelah Nabi SAW meninggal dunia. Makin kesini di era tabi'in masih belum, tabi'in mulai bermunculan. Makanya Imam Asy-Syafi'i, jadi di zaman Nabi sini kan melarang, saya bacakan lagi ya, diharamkan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, wa zakhrafatuha, dan menghiasinya, wa tasrijuha, dan memberi lampu di atasnya. Ini beberapa perbuatan yang dilarang. Dan yang seperti ini di zaman Nabi belum ada ya. Maksudnya udah bersih kan. Nah tapi setelah Nabi meninggal, seiring waktu di mana ilmu sudah mulai berkurang, kebodohan sudah mulai merajalela, maka mulailah bermunculan sedikit demi sedikit. Pertama tentu saja tidak langsung orang ibadah di kubur, enggak. Pertamanya paling kuburnya hiasi, dibikin bangunan. Dan ini sudah ada di zaman Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan, sudah mulai bermunculan. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bi hadmi ma yubna. Aku menyaksikan para ulama di kota Mekah menyuruh untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kubur. Bangunan yang ada di atas kubur, ya bangunan seperti mungkin kelambu kah dikasih, kubah kah, nah ini dihancurkan. Ketika itu para ulama alhamdulillah masih banyak. Tapi seiring waktu perjalanan terus lama-kelamaan kebodohan merajalela, ulama makin sedikit, makin banyak lagi orang-orang yang membuat bangunan di atas kubur ya. Sampai di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Jadi Jazirah Arab itu kuburan-kuburan orang, kuburan para sahabat, kuburan yang dianggap orang soleh, itu udah dibikin bangunan, dikasih kubah, udah seperti rumah saja. Jadi udah jadi kayak kuburan keramat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di zaman tersebut, menyaksikan kemungkaran seperti ini, fenomena kemungkaran seperti ini. Banyak tersebar di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, di Riyadh. Maka apa sikap beliau menyaksikan kemungkaran tersebut? Beliau diam?
Beliau nggak diam, beliau dakwah, ingatkan bahwa itu mungkar. Akhirnya apa yang terjadi ketika beliau mengingatkan itu? Diusir. Wah, dia ancam dibunuh, diusir, wah udah. Pokoknya tantangan berat ya. Tapi beliau sabar dan sabar sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan lewat dipertemukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ya, Imam Muhammad bin Saud, Raja Dir'iyah. Jadi beliau dakwah diketemukan dengan seorang raja yang soleh, yaitu Muhammad bin Saud. Ya, akhirnya dari kerjasama inilah keduanya sepakat, ayo kita kembangkan dakwah. Kamu di bidang politik, saya di bidang ininya ilmu. Maka sepakatlah mereka untuk saling membantu satu sama lain. Dari situlah terbentuk kerajaan yang namanya Arab Saudi. Saudi itu dari Muhammad bin Saud gitu. Saudi. Ya itu ya, Bapak ya. Jadi itu terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ketika Muhammad bin Saud sudah bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah dengan surat, dengan ceramah-ceramah. Sedangkan Muhammad bin Saud dengan senjata ya. Maka di satu daerah, di situ ada fenomena kemusyrikan, ada kuburan yang dibangun kubah-kubah, dijadikan tempat nyari berkah. Syekh ngasih surat kepada penduduk tersebut. Bentuk apa kira-kira? Hentikan perbuatan kalian, hancurkan bangunan di atas ini. Kalau misalkan sudah dikirim surat, dikasih didakwahi, sebutkan ayat Al-Quran, hadis yang melarang perbuatan tersebut. Nah, kalau sudah terima surat masih juga tidak mau menghentikan perbuatan mereka, barulah Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud mengirim tentara pasukan langsung menyerang daerah tersebut, hancurkan bangunan tersebut. Makanya orang-orang zaman itu menganggap ini perbuatan, kalau zaman sekarang apa? Ekstrim atau apa istilahnya? Mungkin teroris, mungkin kamu teroris. Intoleran. Padahal itu perintah Nabi kita. Nabi kita yang menyuruh Ali bin Abi Thalib, pesan Nabi kita kepada Ali bin Abi Thalib, Allah tada'a suratan timthalan illa qamastah. Janganlah engkau meninggalkan satu pun patung kecuali dihancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Dan janganlah engkau meninggalkan kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Ini bukan cuma kubur yang meninggi, bahkan dikasih kubur, dikasih lampu. Nah, ini makanya dihancurkan. Begitu terus. Tapi sekali lagi, bukan cuma dengan kekuatan senjata ya, dengan dakwah juga. Syekh ngirim muridnya, kirim ke daerah sini. Dan siapa sangka dalam hitungan berapa tahun dakwah sudah tersebar. Dan kekuasaan Muhammad bin Saud, Arab Saudi, yang tadinya cuma di Dir'iyah, Riyadh, langsung ke daerah mendekati Irak. Udah sampai ke Syam, udah sampai ke Yaman, udah sampai Mekah, Madinah, sampai akhirnya kekuasaannya udah meliputi Arab Saudi sekarang ini. Nah itu bertahap Bapak ya. Jadi hasil dakwah itu tidak langsung kita rasakan 1 tahun 2 tahun, butuh waktu. Dan kadang istilahnya mengorbankan kadang harta, nyawa juga. Kadang diraih dengan cucuran air mata juga. Kadang kita kehilangan mungkin orang yang kita sayangi. Nah, itu mungkin saja terjadi ya di zaman dahulu. Ya, dan hendaknya kita juga mengambil pelajaran dari para imam-imam, ulama-ulama terdahulu yang berdakwah ya, memperjuangkan tauhid dan kesabaran mereka dalam meniti di jalan dakwah. Ya, ini tentang larangan diharamkan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Begitu juga menghiasinya. Menghiasinya ya bisa dengan ya mungkin dikasih keramika, dikasih kaligrafi dan semacamnya. Yang sebenarnya dilarang. Begitu tasrijuha, menjadikan atau diberikan lampu di atasnya, atau obor atau semacamnya. Nah itu 3 perkara terlarang. Lalu berikutnya wal qu'udu 'alaiha. Begitu juga diharamkan duduk di atas kubur. Ini pun dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuhriqa thiyabatu fatakhlusa ila jildi khairun lahu min an yajlisa 'ala qabr. Sungguh seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya, kemudian nempel ke kulitnya, nembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jadi kalau kita di sini disediakan bara api,
kita duduk di bak api tersebut, apa yang terjadi kira-kira? Terbakar pakaian kita, terus bagaimana? Kulit kita pun melepuh kan? Nah, kata Nabi lebih baik begitu daripada duduk di atas kubur. Berarti kalau begitu, duduk di atas kubur hukumnya apa? Haram. Nggak mungkin cuma makruh. Kalau makruh nggak sampai terancam seperti itu. Ya tidak Bapak-Bapak. Ya kan? Itu menunjukkan haram ya. Nggak boleh kita duduk di atas kubur. Nah, ini perkara yang keempat yang dilarang. Lalu berikutnya Syekh, ini yang baru nih. Syekh berkata rahimahullah, wasabbul amwat. Begitu juga tidak diperbolehkan kita mencela orang yang sudah mati. Nggak boleh Bapak-Bapak ya. Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka perbuat. Gak ada manfaatnya kita mencela orang mati ya. Kecuali kalau kita ingin jadikan itu sebagai pelajaran. Oh, lihatlah Fir'aun. Fir'aun ini gara-gara dia membangkang Nabi Musa, menentang Nabi Musa, lihatlah sini. Lihatlah Aidit misalkan atau siapalah tokoh kafir di Indonesia misalkan yang menentang Allah dan Rasulnya, lihat nih mati begini, matinya mengenaskan. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar dijadikan bahan hiburan, ngobrol, menyebutkan aib seseorang ini nggak boleh. Soalnya kalau senang mana Sa? Senang gimana? Soalnya ada seperti yang menghina Nabi itu, tabrak dia, mati dia kan, senang kita itu. Oh itu nggak apa-apa, itu tanda keimanan. Kita menyaksikan orang mencela Nabi mati, kecelakaan misalkan, kita senang. Apa kata cela? Enggak, itu tanda iman. Justru kalau kita sedih malah dipertanyakan iman kita. Kenapa kamu nangis? Ini orang mencela Nabi meninggal. Masa sedih? Justru iman kita dipertanyakan ketika kita menyaksikan ada orang yang menentang Allah dan Rasulnya mati. Matinya misalkan terkena azab Allah, terkena tabrak mobil atau apa. Lalu kita senang, kita cela. Tidak, ini justru tanda keimanan. Coba. Kalau MKC yang diajar sama Napoleon itu di penjara diajar isi Napoleon itu kan menghina Rasul. Oh iya, artinya ya kita ketika dia ini ditangkap ya senang lah. Tapi memang kalau misalkan main hakim sendiri, nah ini mungkin tidak tepat. Artinya kan sini ada hukum ya. Jadi kita ya sudah urusan pemerintah. Jadi nggak bisa kita main hakim sendiri. Walaupun dalam hati saya, alhamdulillah, kena lu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya. Itu sebenarnya ini istilahnya main hakim sendiri. Itu nggak boleh. Jadi yang berhak menegakkan hukum di suatu negara adalah pemerintah, bukan rakyat ya. Ya jelas Bapak-Bapak ya. Disebutkan juga dalam hadis Imam An-Nasa'i, la tasubbu amwatana fatu'dhu ahya'ana. Jangan kalian mencela orang-orang yang mati di antara kita, karena itu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup di antara kita. Jadi ketika kita mencela orang mati ini kan punya keluarga kan? Ya. Nah, kita mencela dia, kira-kira apa perasaan keluarganya? Marah. Nah, makanya tidak ini ya. Jadi itu tidak pantas. Tidak pantas kita mencela seorang muslim tanpa ada tujuan ya. Adapun kalau kita yang menyebutkan kesalahannya untuk sebagai peringatan boleh. Tapi sekali lagi, kesalahannya harus terkait dengan umat, bukan kesalahan pribadi atau fisik. Kadang ada Bapak-bapak dulu, sekali lagi ini terjadi ya. Lah. Pokoknya fisiknya kan mungkin memiliki kekurangan fisik. Nah, ada sebagian teman-teman itu kadang mencemeeh dari sisi fisiknya. Oh, lihatlah si buta dari ini. Nggak boleh seperti itu. Walaupun memang dia keyakinannya rusak, sangat rusak. Bahkan banyak kata-kata dia mengarah ke kufuran. Tapi kita nggak boleh mencela dia dari sisi fisiknya, nggak boleh. Kalau kita mau bantah, bantahlah. Pemikirannya jangan mencemeeh fisiknya, nggak boleh Bapak ya. Dengan sebutan si buta dari gua apa sebutnya, nggak boleh gitu. Ya, memang kita kesal dengan ininya ucapannya karena nyeleneh. Dia sampai ada ngomong gini. Siapa yang mengatakan orang Yahudi dan Nasara kafir, dia mondok lagi pesantren. Dia sampai ngomong gitu. Ini kan ucapan benar tidak? Salah. Batil, super batil. Banyak lagi dia menyebutkan menyindir tentang bahwasanya ayat Al-Quran itu ayat porno lah,
kita porno katanya. paling porno. Nah, ya itu kan kata-kata mungkar. Tapi sekali lagi kita kalau bantah-bantahlah perkataan dia, jangan mencela fisiknya. Nah, itu nggak boleh. Nah, Ustaz, kalau kita celah fisiknya sama kita dengan mencela Allah. dikhawatirkan kata para ulama itu dosa besar karena sama saja mencela ciptaan Allah. Kita nggak boleh mencela ciptaan Allah. Jadi kalau kita ada orang kafir, orang sesat melakukan suatu kemungkaran, kesesatan, kita bantah kesesatannya tanpa mencela fisiknya. Karena kalau kita mencela fisiknya seakan-akan mencela Tuhan yang menciptakannya, ya tidak? Seakan-akan ini Tuhan kok menciptakan sesuatu yang nggak bagus begini. Nggak boleh. Ya jelas Bapak ya. Langsung mencela anjing. Iya, nggak boleh. Mencela anjing itu nggak boleh. Ya makanya ada ucapan seorang ulama, saya lupa, tabiin kalau tidak salah, atau tabiin, lau sakhirtu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Seandainya aku mengejek anjing, maka aku khawatir diriku berubah menjadi anjing. Seandainya aku lihat anjing nih, mungkin bentuknya jelek, diejek-ejek, aku khawatir diriku berubah menjadi anjing. Sampai seperti itu. Kita nggak boleh mengejek siapapun. Kalau anjing saja tidak boleh diejek, apalagi manusia. Ya. Sampai lagi ada lagi seorang ulama menyatakan, seandainya aku menyaksikan ada orang yang menyusu dengan kambing di jalan, lalu aku mengejeknya, maka aku khawatir diriku nanti tidak mati sampai aku pun menyusu pada kambing. Jelas Bapak? Aku melewati jalan, lalu aku menyaksikan ada orang menyusu pada kambing. Harusnya manusia nyusunya kepada manusia kan, ini nyusunya sama kambing. Lalu aku ejek dia, maka aku khawatir tidak mati sampai aku pun menyusu pada kambing. Artinya kalau kita mengejek orang karena suatu maksiat, dikhawatirkan kita pun terjatuh pada maksiat yang sama. Nggak boleh ya. Kalau kita bantah dia, kita ingatkan kesalahan dia boleh. Tapi kalau diejek, diperolok-olok, ini tidak boleh. Bisa dibedakan Bapak antara mengejek dengan membantah. Bisa kan? Mengejek itu gimana ya? Jadi kayak bahan candaan gitu. Itu nggak boleh ya. Pelaku maksiat kah, orang kafir kah? Nggak boleh. Nah itu perkara yang diharamkan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah udah selesai, perkara yang diharamkan selesai. Nah sekarang kita masuk penutup pasal ini. Kata Syekh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa ta'ziyatu masyru'ah. Takziah itu disyariatkan. Takziah itu disyariatkan. Takziah artinya menghibur orang yang kena musibah, yang kehilangan, mendapatkan musibah, keluarga mayit, nah ibaratnya gitu. Nah ini disyariatkan. Bahkan disebutkan utamanya dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa a'tahu Allahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur, bertakziah kepada saudaranya. Tidaklah seorang mukmin bertakziah, menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan memberikan pakaian kehormatan kepadanya di hari kiamat nanti. Jadi kalau ada seorang mukmin tertimpa musibah, kita takziah, kita hibur dia, maka Allah akan memberikan pakaian kehormatan kepada kita di hari kiamat nanti. itu berlaku umum ya? Apa? Berlaku umum tuh. Umum. Iya. Kayak tabrak mobil kan dia sakitnya. Takziah. Iya. Umum. Bahkan seperti dalam hadis Sahih Muslim yang pernah kita bahas, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, satu kesulitan Bapak. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat nanti. Saya mau nanya, kesulitan di dunia sama di akhirat lebih parah mana? Lebih susah mana? Akhirat. Kalau kita menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, nanti satu kesusahan di akhirat akan Allah hilangkan. Nah ini keutamaan bertakziah. Dan takziah ini artinya Bapak menghibur sang mukmin. Dan nama yang menghibur sang mukmin tidak dikhususkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kita datang ke rumahnya, menghibur keluarganya, sabar ya Pak, sabar ya Bu, mudah-mudahan almarhum atau istilahnya fulan yang meninggal ini diterima di sisi Allah dan keluarga diberikan kesabaran. Takziah bukan? Ya. Takziah. Atau
kita ketemunya di pasar, lagi belanja, oh ini, bapak ini, anaknya kan meninggal. Pak, saya dengar anak bapak meninggal ya? Iya, sabar ya Pak. Semoga anak bapak diterima di sisi Allah, diampun dosa-dosanya. Selesai. Takziah bukan? Takziah. Atau ketemu di masjid, lagi sholat, assalamualaikum. Oh, samping kan? Saya dengar-dengar istri bapak meninggal ya? Iya. Oh yaudah, sabar ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Ya gitu, contohnya itu kan dihibur kan? Ya, artinya begitu. Namanya takziah itu menghibur. Jadi dengan perkataan, mau dimanapun, mau di rumah kah, di pasar kah, di masjid kah, itu namanya takziah. Jadi tidak dikhususkan pada waktu tertentu dan dengan berkumpul tempat tertentu. Ya, Bapak jelas ya? Ini dengan ritual tertentu. Nah, ritual tertentu. Jadi pengertian di masyarakat kita lain takziah itu Ustaz. Ya itulah yang perlu diluruskan. Karena kalau kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syirazi disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, al-julus li ta'ziyah bid'ah. Ini saya sebutkan kabarnya ya. Duduk-duduk untuk takziah itu bid'ah kata beliau. Perkara baru. Maksudnya apa? Sengaja duduk-duduk untuk itu. Untuk kumpul itu. Adapun kita berkunjung, tidak duduk lalu menghibur nggak. Tapi kalau sengaja duduk untuk melakukan ya tambahan-tambahan lah ritual tertentu. Nah itu yang diingkari oleh Imam Asy-Syirazi, bahkan ulama mazhab Syafi'i lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um menyatakan wa akrahul ma'tam wa hiya jamaah wa illam yakun fihi buka. Aku membenci maktam. Maktam itu kumpul-kumpul di rumah mayit walaupun tidak ada tangisan di situ. Aku benci. Benci ini kalau menurut ulama dulu maknanya haram. Walaupun ulama belakang maksudnya benci itu makruh. Nah, anggap itu makruh, Bapak. Duduk-duduk di rumah keluarga mayit. Anggap ini makruh. Makruh itu artinya apa tadi? Dibenci. Dibenci siapa? Allah. Berarti bagusnya tinggalkan atau kerjakan? Tinggalkan. Alhamdulillah. Itu aja intinya. Apa? Imam apa? Oh, enggak. Para ulama lain menyebut, Imam At-Turtusi juga menyebutkan. Beliau di kalangan mazhab Maliki. Belum lagi Imam mazhab Hambali. Lebih keras. Lebih keras lagi ya. Imam mazhab Hambali lebih keras lagi. Jadi sekali lagi takziah itu sekedar kita datang menghibur, ya mau dimanapun dan tidak dikhususkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jelas Bapak? Ya adapun kalau sudah berkumpul pada tempat tertentu, bahkan di situ dihidangkan makanan, nah ini lebih dilarang lagi. Lo kok tahu dari mana dilarang? Karena inilah yang disebut kebiasaan orang jahiliyah. Jadi disebutkan Musannaf Ibn Abi Syaibah, Umar bin Khattab pernah berkata kepada sahabat Jarir, apakah wanita-wanita kalian sering meratap? Kata Jarir, enggak. Terus kata Umar lagi bertanya, apakah ketika di suatu tempat mayit ada yang meninggal, lalu wanita-wanita berkumpul di situ, lalu makan-makan situ? Kata Jarir, ya. Maka kata Umar, tilkan nyahah, itulah yang namanya meratap. Jadi kumpul-kumpul lalu makan, itu dianggap seperti meratap. Dan meratap ini boleh tidak? Tidak boleh. Kita sudah pernah bahas kan, meratapi mayit tidak boleh. Dan duduk-duduk kumpul-kumpul lalu sambil makan, itu sama saya dianggap meratap. Dan sebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Jarir bin Abdillah juga, dia pernah berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap, kami ini para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit dan setelah dikuburkan dan membuatkan makanan untuk itu, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit dikuburkan dan menghidangkan makanan untuk itu, kami menganggap perbuatan tersebut seperti meratap. Ya, meratap berarti boleh tidak? Tidak boleh. Nah itu ya. Jadi sekali lagi yang namanya takziah itu menghibur, dan menghibur bisa di mana pun, tidak dibatasi pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Ya. Bagaimana kalau mayat itu masih ada di atas rumah, belum dikubur, kemudian orang datang ke rumah? Takziah. Ya kan mau dikubur itu kan ada yang menggali kuburan, Iya. ada yang menyelenggarakan dan mandikan, bagaimana ini? Ya boleh. Kan juga itu. Takziah boleh. Boleh kan? Takziah itu nggak mesti setelah mayat dikuburkan, Bapak. Sebelum dikuburkan pun boleh. Jadi kita dengar ada orang meninggal, dia belum disolatkan, kita datang ke keluarganya, sabar ya Pak. Itu udah dianggap takziah, menurut pendapat yang kuat.
Walaupun ada sebagian ulama menyatakan takziah itu setelah dikuburkan. Karena kalau sebelum dikuburkan dia lagi apa? Sibuk mungkin. Maksud saya begini, Tad. Hah? Gimana? Datang orang misalnya rumah saya kan, Iya, ya. ada mati atau istri saya mati atau anak saya. Ini lah. Jadi datang orang jadi Iya, ya. kan belum dikubur itu. Iya, iya. Jadi siapa yang mau ke kuburan gali kuburan, kan itu kan. Iya, iya. Siapa yang mandikan? Iya. Jadi kalau saudara kita juga yang punya rumah itu nggak cukup kan? Kan kerjanya banyak, kan? Itu harus ditolong oleh Iya. masyarakat. Iya. Apa itu terlarang juga itu kan? Enggak apa-apa. Kalau untuk urusan menguburkan jenazah nggak Ya, masalah. kecuali sudah dikubur datang rame-rame Nah, malam, itu. adat pengajian ya. Nah, itu Kan yang maksud. apa kan? Itu yang maksud. Ya, itu yang saya maksudkan. Ya, itu yang disebut Imam Syafi'i maktam, Pak. Jadi Kumpul. kalau dia misalnya ada orang mati besok pagi, kita datang sana, kita jenguk dia, kemudian kita bilang sabar ya. Iya. Nah, itu udah dianggap takziah. Iya. Itu dianggap takziah. Udah. Kan nggak apa-apa itu. Nggak kan? apa-apa itu. Kemudian ada lagi, ayo kita pergi ke kuburan, kita gali kuburan, kita bantu. Iya. Nah, kan nggak apa itu Nggak kan? apa-apa. Nggak apa-apa itu. Tapi disarankan. yang dilarang, yang dibilang oleh apa itu Imam Syafi'i. Syafi'i tadi, setelah dia dikubur, kemudian kita rame-rame malam. Iya. Yang ada kan apa? Nggak mesti malam, mungkin siang atau waktu itu. Pengajian apa lah? Iya. Baca apa itu? Kursi apa itu? Iya, artinya, ya pokoknya kumpul-kumpul itu, Pak. Ada mungkin tambah ritual tertentu atau apalagi dengan ada makanan. Nah, itu lebih ini lagi. Kalau dulu memang ya kan, ada makanan ada minum. Tapi sekarang nggak ada. Ustaz, ini kalau 27 misalnya kan 40 itu dia kasih makan masih apa juga terlarang juga. 27 maksudnya? Kalau udah jadi dia Oh, enggak. Misalnya enggak. Itu kan bukan dalam rangka memperingati kematian kan? Iya dia punya Oh. Ya, sama aja lah. Ada saya 7 hari. Ya, intinya memperingati kematian itu nggak boleh. Iya. sampai 1 hari Karena itu tujuannya. Iya, iya. Ada 1000 hari. Ustaz. 1000 hari ya itu. udah boleh juga kan. Ah, iya, itu nggak boleh, Pak. Itu ya. Itu kenapa Ustaz? Ya. Orang meninggalnya hari jam 5 kan belum tempat kita untuk menguburi ke hari itu kan. Ya. Taruh aja malam di rumahnya. Orang berjaga-jaga di rumah itu dibikinkan kopi, orang yang jaga-jaga itu boleh. Yang jaga ini keluarganya bukan? Kan. Kadang orang kampung Iya, asal dia jaga-jaga orang yang Oh. itu kan kumpul di rumah itu minum jalan. jaga itu. Karena hari malam kan Oh, iya. keinginan itu minum air kopi panas ya kan. Dibikinkan kopi panas. Pertanyaannya apa? Nggak ada keluarganya yang bisa jaga? Terbatas. Terbatas. Nah, kalau terbatas memang ya kalau ada masalah nggak masalah. Khawatir mungkin jenazahnya curi orang, ya nggak apa-apa. Ustaz, Ya kan? Hah? Tapi yang bikin kopi itu bukan dari rumah itu Pak. Dari rumah obatnya dari orang lain, ya nggak masalah. Kalau ada masalah nggak masalah. Dalam rangka menjaga jenazah, maka kalau misalkan dihidangkan makanan, yang menghidangkannya misalkan dari selain keluarga yang ini, keluarga mayit, maka nggak masalah. Itu ada maslahat Bapak ya, menjaga jenazah. Lain halnya kalau jenazah udah dikuburkan, lalu apalagi yang mau ditunggu kan? Di situ. Nah itu nggak, karena Bapak di sebagian daerah, saya nggak menyebutkan namanya. Jadi ketika ada yang meninggal itu, pihak keluarga harus menyediakan makanan kepada tamu yang datang, dan tamu yang datang ada yang main judi kan, ada yang apa? Iya, ini hampir selama seminggu di satu daerah. Ini prihatin sekali. Udah keluarga ini keluarga mayit udah tertimpa musibah, udah jatuh, tertimpa tangga pula. Dia harus menyediakan makanan untuk orang main judi, main kartu. Ada orang sini kalau ada yang meninggal itu motong babi semacam ya lumayan. Ya itu yang artinya itulah yang harus kita luruskan ya. Dan ketika kita luruskan, bukan berarti kita istilahnya apa katanya mengubah-ubah kebiasaan, enggak. Artinya ini kita ingin supaya hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, biar diberkahi ya. Kalau misalkan dianggap merubah adat kebiasaan, ya adat harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti adat. Nah, itu semuanya kan adat basandi syara basandi. Wah, itu slogan yang sangat indah. Filsafah itu sudah mantap saat ini kan pelaksanaan. Itu. Iya. Filsafah itu disanjung-sanjung di Itu. mana-mana. Tinggal itu aja. Iya. Prakteknya yang perlu kita ya. Ya terakhir Bapak ini. Lalu kata Imam Syaukani, wa kadzalika ihda'u ta'am li ahlil mayyit. Begitu juga menghadiahkan makanan, memberikan hadiah untuk keluarga mayit, itu juga disyariatkan. Nah, ini justru yang diperintahkan Bapak. Bukan keluarga mayit yang menghidangkan makanan untuk tamu, tapi tamulah yang memberikan
makan kepada keluarga mayit. Sebagaimana perintah Nabi dalam Sunan Ibnu Majah, ketika mendengar Ja'far meninggal dunia, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad atahum amrun syaghalahum, karena sudah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Apa yang menyibukkan sini? Kematian. Kalau orang misalkan keluarganya ada yang meninggal dunia, sibuk tidak? Tidak sibuk mikir gimana, nangis sendiri. Maka berilah makanan. Inilah yang disunahkan, bukan keluarga mayit yang sibuk menghidangkan makanan sampai ngutang sana sini supaya bisa menjamu tamu. Nah, ini perkara yang mungkar, yang dilarang, yang kata Ahmad Zaini Dahlan sampai menyatakan penguasa harus membubarkan perbuatan tersebut. Padahal Ahmad Zaini Dahlan ini bisa dibilang sufi, tapi beliau dalam masa ini tegas, kalau ada yang melakukannya harus dibubarkan oleh penguasa. Bayangkan kalau beliau hidup di negeri kita bisa diusir. Habis Ustaz. Ini lain-lain Ustaz. Dibawakan memang makanan dari tetangga-tetangga, tapi makan sama-sama juga. Ya itu terus ngumpul, walaupun tidak separah keluarga yang membuatkan, tapi ngumpul-ngumpulnya itu yang terlarang. Ya artinya dengan ngumpul-ngumpulnya aja terlarang, apalagi kalau sampai keluarga mayit sibuk menghidangkan makanan. Ini lebih bertumpuk-tumpuk lagi larangannya. Ya, dengan ini selesai Bapak, berarti kita sudah selesai dari Faslul Dafnil Mayyit, pasal penguburan mayit. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk kitabuz zakat, kitab tentang zakat. Jadi kalau kitab tentang zakat ini Bapak harus pakai papan tulis kayaknya nih, biar tulis ini kalau ini segini zakat segini. Karena kalau sekedar baca artinya bingung apa nih. Ada papan tulisan. Iya, biar jelas nih zakat ini kalau segini berarti segini. Ya mungkin itu saja Bapak. Mudah-mudahan jelas dari kami. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.